Ya, gue kembali lagi. Kemarin nggak ada video, istirahat dulu sehari. Hari ini kembali dengan Chelsea doang. Gue mau bahas Chelsea doang karena pertandingan cukup seru ya. Sedikit Serie A, Juve menang. Sempat nonton juga, seru juga. Tapi ya pada saat 2-1 udah nggak seru lagi karena siapa namanya, si Bentancur kena kartu merah. Terus Juve bisa cetak gol penalti 3-2. Akhirnya si Brozovic kena merah juga. Jadi pertandingan yang diisi dengan 2 merah, 2 penalti, bunuh diri juga. Chiellini ya, bunuh diri. Jadi Juve masih menunjukkan fighting spiritnya. Dari sisi permainan sih nggak banget kalau gue bilang. Tapi ya sudahlah, dalam momen-momen krusial ini mereka cuma bisa berharap, terutama Napoli nggak menang dan Milan juga nggak boleh menang. Kalau dua-dua menang ya kembali lagi ke rank 5 tergantung match terakhir. Tapi ya itu ntar kita lihat. Gue nggak mau bahas banyak karena Serie A itu untuk gue permainannya jelek banget dibanding liga lainnya ya, dari sisi strategi. Sementara kita bahas Chelsea lawan Leicester. Chelsea kalah. Gue gak heran, 5 match di IPL terakhir kalah itu, 5 match terakhir itu 3 kali menang. Kalah lawan Arsenal, seri lawan Brighton, kalah lawan Leicester. 6 match terakhir 3 kali menang doang. Menangnya bujak tim lapis 2 Man City. Oke, terus Fulham ya, Fulham udah degradasi, wajar kalau menang. Lawan West Ham juga menang 1-0. Oke. Yang jadi masalah dengan Chelsea, berkali-kali gue bilang kalau gue kritik Chelsea, fans kardusnya keluar, bilang gue sirik bla bla bla. Chelsea ini banyak sekali kekurangan. Tapi fans kardus kan cuma taunya menang. Yang penting menang hebat, penting menang hebat. Lawan City lapis 2 aja keteteran. Gimana kalau lawan City lapis pertama? Oke. Gue selalu bilang Tuchel ini pelatih hebat. Dia sudah terbukti di PSG. Tapi kalau gue bilang sih, dia bikin satu kesalahan menurut gue. Dia tidak bisa memanfaatkan kapasitas pemain yang dia miliki. Pada saat menang pun, kalian cek lagi deh. Pada saat menang pun, berapa peluang sih yang benar didapatkan? Nggak banyak. Oke. Jadi dengan kualitas yang dimiliki, itu Chelsea bisa jauh lebih bagus bermainnya, terutama dari sisi kreativitas. Udah berkali-kali gue bilang ya, tapi nggak percaya. Dibilang gue fans Arsenal sirik dan lain-lain. Tapi selalu dah. Kenapa gue kritik Chelsea? Karena ya itu, gue nggak peduli dengan skor. Tapi gue melihat Chelsea mainnya nggak jelek, pemainnya berkualitas, hampir semua berkualitas. Cuman ya gitu-gitu aja, direct, banyak dribbling karena jarak antar lini kan cukup jauh. Jadi banyak dribbling, sirkulasi bola lambat, shooting di lini kedua. Kita lihat kualitas pemain Chelsea. Berapa pemain Chelsea yang kreatif? Menurut gue ya, Pulisic, Ziyech, Havertz. Itu doang. Mount nggak ada kreatifnya. Dia bisa dribbling, shooting bagus dari jarak jauh. Itu kekuatannya Mount. Oke. Nah, maka dari itu gue bilang dia selalu bermain 3-4-3 dengan 2 pemain midfield, attacking midfielder di belakang striker. Ya. Hari ini Werner strikernya, di belakangnya Mount sama Ziyech. Nah, pada saat tim bertahan, nggak kelihatan kreativitasnya. Dan ini bukan lawan Arsenal, bukan lawan Leicester. Sudah berkali-kali. Cuman karena sekali-sekali ada skill individu, oke, mereka cetak gol, seolah-olah nggak boleh dikritik karena menang. Well, terserah lu, nggak boleh kritik, tapi gue ngomong apa adanya. Lu boleh mau terima nggak terima, itu hak lu. Sebenarnya apa yang didapat Chelsea so far? Nothing. FA belum pasti nggak dapat.
Champions League belum tentu. UCL belum tentu juga. Kalau di match midweek ini ketemu Leicester lagi, kalah lagi, sementara Liverpool menang terus, bisa lewat itu Chelsea. Makanya mereka harus menang. Jadi sini semua masih terbuka. Minimal dengan kualitas yang mereka miliki, minimal gue bilang harus masuk Champions League. Kalau enggak, gue bilang Tuchel gagal. Oke. Nah, terus gimana mendapatkan lebih banyak kreativitas? Gue berkali-kali bilang juga sampai gue capek, main 4-2-3-1. Oke, main 4-2-3-1 seperti apa? Di kiri, Chilwell, Alonso oke. Chilwell lebih bagus dari sisi defense menurut gue, Alonso lebih bagus dari sisi attack. Tapi kalau main 4-2-3-1 atau 4-3-3, kalau gue bilang sih nggak ada salahnya gantian antara Alonso dan Chilwell. Di belakang, gue prefer Aspi karena serangannya lebih bagus daripada James. Oke, 2 center back. Ya. Di depannya bisa Jorginho Kante, bisa Kovacic Kante. Oke, 2 DM. Nah, artinya pada saat wingbacknya ke depan, asumsi bola di kiri lah, wingback naik ke atas, wingback kanan ini kan bisa nutup. Tetap ada 3 orang yang di tengah untuk mengcover. Bahkan wingback kanan bisa masuk ke dalam, tergantung berapa orang lawan meninggalkan di depan. Oke, lawan +1 itu defense-nya. DM-nya bisa lebih rapat ke dalam, ya, karena mereka punya kualitas untuk membantu serangan. Oke. Di kanan Ziyech atau Havertz. Di kiri Pulisic. Oke. Kenapa? Karena mereka butuh space orang. Masih ingat nggak Pulisic tahun lalu di bawah Lampard? Selalu bermain di kiri and one of the best player musim lalu. Karena dia butuh space. Ziyech sama. Lu lihat Ajax 2-3 tahun yang lalu, pada saat mereka bermain di Champions League, Spurs dapat gol jatuh dari langit aja bisa lolos di detik akhir. Kalau enggak mereka lolos ketemu City di final. Chelsea diobok-obok di kandang, main 9 orang, 2 kartu merah yang enggak like. Kartu merah aja kewalahan Chelsea. Akhirnya seri, enggak bisa menang juga. Kalau lu lihat di situ Ziyech bermain di kanan, Tadic di kiri, ya, dan itu cocok dengan Pulisic atau Ziyech. Mereka punya space, mereka punya skill, terutama Pulisic punya skill untuk masuk, Ziyech punya skill untuk melakukan end passing. Tapi dari space, di tengah nggak ada space. Nah, tengahnya siapa? Mason Mount. Kenapa? Mason Mount itu, gue lihat perannya kayak Van de Beek 3 tahun yang lalu di Ajax, di mana ada Frenkie de Jong yang mendukung dia, yang menyuplai dia. Oke. Di situ kenapa? Karena dia bisa cetak gol. Dia bisa cetak gol, tapi sekarang dia harus bekerja keras lari karena jarak terlalu jauh, terlalu banyak lari-lari, dribbling. Iya kalau bagus. Dia itu bukan tipikal orang yang kasih assist. Assistnya banyak sekali yang gagal. Ya. Tapi shootingannya bagus. Akurasinya tinggi. Manfaatkan itu. Di depan siapa? Bisa Giroud, bisa Werner. Oke. Rotasi. Di tengah DM ada 3 orang, Kovacic, Jorginho, sama Kante. Oke. Di kiri bisa pasang Alonso, bisa pasang Werner, bisa pasang Pulisic. Di kanan bisa pasang Havertz, bisa pasang Ziyech. Di posisinya Mason Mount, bisa Mason Mount, bisa juga Havertz. Oke. Di depan bisa Giroud, bisa Werner, bisa juga Havertz. Jadi sebenarnya banyak pilihan dan kreativitas akan lebih banyak. Mason Mount-nya akan lebih disuplai kalau di kiri kanan ada Werner, ada Pulisic sama Ziyech. Sekarang mereka berdua main, Ziyech itu nggak dapat ruang, nggak bisa mengeksploitasi kekuatan dia. Mason Mount pun harus bekerja terus, mending kerja kerasnya disimpan untuk cari posisi di mana dia bisa melakukan shooting
strikernya itu bisa jadi decoy. Oke. Setahu gue, sekali mereka main 4-2-3-1 dan itu seri skornya, habis itu nggak pernah lagi. Lu dari 10 match terakhir, berapa kali Chelsea seri lo? Yang gue nggak ngelihat seri menang kalahnya, tapi pada saat menang pun sedikit peluang, sedikit kreativitas. Tadi cuma 3 shots on target. Yang terakhir dari Mason Mount di tepis itu bagus. Tapi terlalu banyak shootingan ke atas. Nah, yang shooting itu kan harusnya kalau main 4-2-3-1 either Ziyech, either Werner, either Havertz atau striker 4 orang lah. Bukan Jorginho atau Kante. Tadi itu Rudiger shooting lah, semua shooting arahnya nggak jelas. Bukan kualitas mereka. Ini yang gue sebut, tapi gue sekali lagi bilang, mungkin ini dia baru masuk, dia ingin bereksperimen. Karena nggak ada waktu bereksperimen, harus meraih Champions League, dia pertahankan 3-4-3 karena pelan-pelan pemain sudah adaptasi. Kalau gue bilang si Tuchel harus bereksperimen lagi, bermain dengan 4-2-3-1 seperti yang gue katakan. Seandainya pemain-pemain ini dipertahankan, karena pemain-pemain ini cukup berkualitas. Hanya lu sebagai pelatih nggak bisa lu bilang, oke, ini strategi gue, kita main seperti ini. Kalau berhasil nggak masalah. Oke. Menang-menang terus dari bawah ke rank 4 itu sebuah prestasi. Tapi jangan hanya lihat skor. Lu harus bikin pondasi yang kuat. Every match harusnya ada 5-10 shot on target. Faktanya kan enggak. Bukan alasan lu ketemu parkir bis. Justru sebagian besar akan bertahan lawan Chelsea. Itu harus justru dimanfaatkan. Bukan dengan 3-4-3. Nggak bisa selalu ngandelin counter attack. Tapi kita lihat sampai kapan. Feeling gue sih sampai akhir musim 3-4-3, mau unggul mau apa. Justru gue pengen lihat this season udah, untuk gue nggak begitu interest nonton Chelsea karena udah kebaca kayak mainnya. Tapi musim depan kalau main 4-2-3-1, feeling gue Chelsea bisa nantang Man City sama Liverpool. Oke, thanks for watching.